Selamat pagi, saudara semua jemaat BCC yang dikasihi Tuhan. Hari ini hari Minggu yang pertama kita bisa ada di tempat ini, di mana Tuhan sudah menyediakan rumah ibadah. Kita semua boleh berkumpul dan boleh memuji menyembah Tuhan, bahkan mengagungkan namanya, karena Dia adalah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah berdusta, tetapi setiap janjinya di dalam hidup setiap umatnya Dia pasti genapi. Oleh sebab itu, saudaraku, pada pagi hari ini saya sebagai gembala jemaat BECC, Bethany Elevation Community Church, mengucapkan syukur, terima kasih buat tim pendoa yang tiap hari mereka terus bergumul, meminta, memohon kepada Tuhan, bahkan banyak air mata. Juga jemaat Tuhan yang terus berjuang, mempercayai Tuhan dengan iman yang sungguh-sungguh, sekalipun banyak tantangan, banyak goncangan demi goncangan. Sebagai manusia seringkali kita mempertaruhkan segala-galanya, melihat mungkin waktunya yang kita rindukan bukan sesuai dengan waktu Tuhan. Tetapi hari ini kita semua boleh menengadah ke atas dan berkata, Tuhan, terima kasih Tuhan. Apa yang Kau janjikan kami boleh alami sekarang, sehingga di antara kita semua jemaat Tuhan tidak ada lagi yang berkata, saya tidak peduli, ini bukan tanggung jawab saya. Tetapi saya begitu yakin bahwa saudara semua punya hati untuk bisa memelihara berkat Tuhan. Gedung yang Tuhan berikan ini adalah milik kita semua. Itulah sebabnya setiap jemaat berjuang minta, Tuhan, apa yang aku harus lakukan supaya namamu dipermuliakan. Sekali lagi juga atas nama jemaat BECC mengucap syukur kepada saudara kita yang ada di Indonesia, Gereja Bethany House of Glory, dengan Gembala Bapak Pendeta Willy Yosef beserta tim doa yang setiap hari 24 jam dia terus mendoakan saudara dan saya di tempat ini. Dan ketika mereka mendengar berita terus penundaan, belum ada berita dan lain sebagainya, secara manusia kita ini bisa menerima bahwa itulah keadaan kita. Seringkali merasa bahwa kapan, bahkan kebenaran firman Tuhan mengingatkan, seringkali kita sudah tidak lagi bisa bertahan di dalam keadaan. Seringkali kita merasa bahwa tidak ada lagi dasar untuk berharap kepada Tuhan sekian lamanya. Kita memohon kepada Tuhan, tapi ingat, Tuhan punya waktu yang terbaik. Itulah sebabnya, saudaraku, bagi saudara yang hadir di tempat ini, jangan pernah menyerah. Masalah apapun yang kau hadapi, kalau kau mau bawa itu masalah di hadapan Tuhan dan mulai berkata, Tuhan, siapa lagi yang kami harapkan? Kami tidak mungkin mengharapkan manusia, kami tidak mungkin mengharapkan dunia, tetapi Tuhan kau melihat hati kami. Kami hanya bersandar 100% kepada Tuhan. Dan Tuhan membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang setia. Ya, puji nama Tuhan, saudaraku. Sebentar lagi kita akan masuk di dalam ibadah. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Pagi yang indah ini Kau bawa umat-Mu. Kau melihat mereka pribadi lepas pribadi. Bahkan sampai ke dalam hati mereka, Engkau mengenal mereka Tuhan. Oleh sebab itu, setiap kali mereka datang ke rumah-Mu, Engkau sendiri sudah berjanji bahwa ini rumah akan menjadi rumah doa. Dan hadirat-Mu ada di sini, nama-Mu Engkau pertaruhkan, agar setiap umat Tuhan yang datang ke rumah ini Tuhan, dengan berbagai-bagai masalah persoalan, ketika mereka berseru, memanggil nama-Mu, merendahkan diri berdoa, dan mengucap syukur, tidakkah Kau berjanji bahwa Kau akan mendengar doa mereka Tuhan? Oleh sebab itu, biarlah setiap umat Tuhan ketika mereka mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan Tuhan, hamba begitu yakin Kau tidak akan biarkan mereka pulang dengan tangan kosong, tetapi mereka akan pulang dengan janji-janji Tuhan, dengan apa yang mereka inginkan. Itu semua akan terjadi dalam hidup mereka ketika mereka semua benar-benar mengutamakan Tuhan lebih dari segala sesuatu. Tuhan mau berdoa bagi para pelayan Tuhan, pemain musik, usher, backup singer, semua pemimpin pujian, bahkan hamba
hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan isi hati ini. Tuhan, urapi kami semua Tuhan. Kami tidak mungkin bisa berdiri di tempat ini tanpa pengurapan daripada Tuhan. Kami tidak mau memaksakan kehendak kami, kemampuan kami, tetapi kami minta Tuhan dengan Roh penolong yang Kau berikan kepada kami. Biarlah apa yang kami lakukan ini, kami tidak mau keluar dari aturan-aturan yang Kau sudah terapkan dalam hidup kami, supaya kerendahan hati menjadi satu landasan untuk kami boleh terus melayani Tuhan dan sesama, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kuduskan Tuhan tempat ini, kuduskan hati dan pikiran kami, dan biarlah semua apa yang kami naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan, sehingga berkat-berkat yang Kau limpahkan Tuhan bagi gereja-Mu, bagi umat-Mu boleh dirasakan, sehingga mereka tidak pernah lagi menutup mulut mereka, tapi setiap mereka berjumpa dengan orang, setiap mereka berjumpa dengan sesama, bahkan mereka mengutarakan apa yang menjadi masalah hidup mereka, umat-Mu boleh Kau pakai untuk bersaksi Tuhan, dan berkata bahwa Tuhan mampu mengadakan segala sesuatu. Tuhan mampu mengubah sesuatu yang tidak baik menjadi baik, asal saja mereka mau datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan acara ibadah ini dari permulaan, pertengahan, hingga pada akhirnya, sehingga kami semua boleh bersuka cita, bersorak-sorai, karena Tuhan itu baik. Kasih setianya sampai selama-lamanya, tidak pernah berkesudahan. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur, dan semua kita yang akan dilawat diberkati Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh ada bersama-sama untuk datang menyembah dan memuji Tuhan. Bapak Ibu Saudara excited untuk memuji Tuhan kita yang luar biasa itu. Mari bersorak. Haleluya. Percaya Tuhan. Doa bagi setiap kami Tuhan. Kau Tuhan mungkin yang nggak menjawab saat ini, tapi kami percaya bahwa jawaban atas doa itu adalah tepat waktunya. Dan Tuhan selalu memberi yang terbaik. Terpuji. Haleluya. Haleluya. Dan umatku yang atas nama-Mu disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka Aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, tetapi mereka gerungkan. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja dan mustahil menjadi oleh
tak selalu Tuhan menjawab doa. Dia berikan terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku mau melihat Dia jadikan semua. Yesus Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Aku puji terima kasih Yesus, terima kasih Allah Kudus. Rasa syukur Lord masuk hadirat-Mu Tuhan, menghadap tamu-tamu yang kudus ya Bapa, atas setiap kasih setia Tuhan berikan bagi hidup kami ya Bapa. Walaupun kami melewati setiap tatanan hidup, tetap pastikan apakah yang bersama pada Tuhan. Syukur pada Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Bersyukur
kasihmu sempurna dalam hidupku. Bersyukur, Kasih setia dalam kasih setia di dalam hidup. Mengucapkan syukur pada Tuhan, naikkan pujian, naikkan sembah, sembah Dia. Nyanyikan syukur. Syukur yang bukan dari mulut, tapi sungguh-sungguh dari hati yang terdalam, atas kasih setianya, atas kebaikan-Nya. Mari setiap kita yang mau datang dengan ucapan syukur, kita bangkit berdiri, nyatakan syukur kita pada Tuhan. Syukur, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terbaik Yesus, kasih-Mu ajaib, kasih-Mu dahsyat. Dalam duka cita sekalipun Tuhan, kami akan terus berkomitmen bahwa kami akan terus mengucap syukur di dalam segala hal. Apalagi pada pagi hari ini ketika sukacita kami meluap-luap Tuhan, kami boleh datang di hadapan tatamu yang kudus, menaikkan puji kami, sembah kami, syukur kami. Menopang ku mau selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia Tuhan. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa yang setia yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur.
Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Yang selalu menolong, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, kesetiaan-Mu yang tetap dan selalu setiap waktu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pujian penyembahan kami naikkan dengan sukacita. Dan ketika kami terus mau bersorak-sorai untuk kemuliaan nama Tuhan, kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kuasa-Mu nyata mengubahkan segala sesuatu ya Bapa dengan waktu yang tepat. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, setiap kali kita yang percaya diberkati Tuhan, kita mau sama-sama katakan amin. Saudara, kita masih memuji Tuhan untuk menghangatkan di luar dingin, di sini di dalam rumah Tuhan. Apakah Roh Kudus? Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah kita lihat, yang tak pernah timbul di dalam hati, serta disediakan bagi yang mengasihi Dia.
segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Bapak Ibu Saudara bisa punya tempat ini karena siapa? Karena kita. Karena Allah kita sanggup. Tidak amin. Sebelum Bapak Ibu Saudara duduk, tolong sampaikan Tuhan Yesus memberkati at least 5 orang keluar dari tempat ini. Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya, haleluya. Excited, saudara? Offering time. Excited? Haleluya. Tiga saatnya kita mau memberi saudara, silakan duduk. Ada satu ayat firman Tuhan yang saya mau bagikan pagi hari ini, yaitu di 1 Tawari 29 ayat 1 sampai 9. Dikatakan, berkatalah Raja Daud pada segenap jemaat itu, Salomo anakku yang satu-satunya dipilih Allah adalah masih muda dan kurang berpengalaman. Sedang pekerjaan ini besar, sebab bukanlah untuk manusia baik itu, melainkan untuk Tuhan Allah. Amin. Dengan segenap kemampuan aku telah mengadakan persediaan untuk rumah Allahku, yakni emas untuk barang-barang emas, perak untuk barang-barang perak, tembaga untuk barang-barang tembaga, besi untuk barang-barang besi, kayu untuk barang-barang kayu, batu permata, syoham, dan permata tatahan, batu hitam dan batu permata yang berwarna-warna, dan segala macam batu mahal-mahal, dan sangat banyak kuala. Lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri. 3.000 talenta emas dari emas Ofir dan 7.000 talenta perak murni untuk menyalut dinding ruangan, yakni emas untuk barang-barang emas dan perak untuk barang-barang perak, dan untuk segala yang dikerjakan oleh tukang-tukang. Maka siapakah pada hari ini yang rela memberikan persembahan kepada Tuhan? Lalu pada para kepala puak dan para kepala suku Israel dan para kepala pasukan 1.000 dan pasukan 100 dan para pemimpin pekerjaan untuk raja menyatakan kerelaannya. Mereka menyerahkan untuk ibadah di rumah Allah 5.000 talenta emas dan 10.000 dirham, 10.000 talenta perak dan 18.000 talenta tembaga serta 100.000 talenta besi. Siapa yang mempunyai batu permata menyerahkannya kepada Yehiel orang Gerson itu untuk pemeliharaan rumah Tuhan. Bangsa itu bersuka cita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan, dan juga Raja Daud sangat bersuka cita. Amin. Amin, saudara. Dari satu perikop ini kita mau ambil satu ayat, saudara, satu rema dari Tuhan, bahwa cinta akan rumah Tuhan itu yang menghanguskan aku. Amin. Amin, saudara. Rumah ini adalah rumah Tuhan. Kita diberikan kesempatan untuk menggunakannya. Kita diberikan kesempatan untuk beribadah di tempat ini. Itu semua oleh karena anugerah Tuhan. Amin. Saudara, saya mau kasih kesaksian ketika kita masih punya rumah misi, saudara ya. Ketika kita masih beribadah di sewa di tempat di gedung yang lama, dan akhirnya pandemi melanda. Kita semua nggak tahu kita mau kemana, kita mau beribadah di mana, di rumah. Dan akhirnya kita mau coba di rumah misi. Nggak bisa juga karena
ada peraturan-peraturan pemerintah. Kita nggak tahu, kita akhirnya menggunakan online. Dan segala sesuatunya kita jalani hari demi hari. Sampai satu hari, oke, kita boleh pakai rumah misi. Tetap ada masalah. Karena banyak peraturan-peraturan yang kita tidak boleh langgar. Dan kita terus berdoa, Tuhan berikan tempat yang layak untuk kita bisa beribadah. Di mana Tuhan bisa hadir dan Tuhan menyatakan kuasanya. Amin. Ibadah hari ini saudara bisa membuktikan dengan mata dan kepala saudara sendiri. Amin. Dan itu sungguh-sungguh oleh karena anugerah Tuhan. Dan hari ini Tuhan mau ajak kita semua untuk kita sukarela memberikan kepada Tuhan. Amin. Sudah siap untuk memberi? Amin. Oke, mari kita jalankan persembahan. Dan untuk pengumuman, kita akan adakan FA di tempat ini hari Sabtu. Kita akan pertemuan bersama-sama dahulu. Ya, jadi setelah hari Sabtu nanti tanggal berapa? 21 ya. Tanggal 21 kita akan adakan pertemuan FA jam 5 sore di tempat ini sekali lagi. Kita akan adakan simulasi untuk kita mau melakukan FA secara berkelompok. Amin. Sudah siap? Ya. Amin. Oke, ada tambahan lagi untuk diakonnya. Kita sudah mengumpulkan untuk persembahan diakonnya, yaitu 9.385. Kita akan menunggu sampai genap lagi 10.000. Yang kita sudah kirimkan adalah 9.000, dan ketika kita sudah menapi 1.000, kita akan mengirimkan kembali kepada gereja panut kita di Indonesia. Amin. Haleluya. Saudara excited untuk melayani firman Tuhan? Haleluya. Selamat pagi saudara semua, jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan. Saya percaya saudara bisa tersenyum melihat perbuatan tangan Tuhan yang ajaib. Ya. Sekalipun dengan banyak air mata, dengan banyak berita-berita yang membuat secara manusia seringkali sudah tidak ada dasar lagi untuk kita berharap. Bahkan saudara kita yang ada di Indonesia yang terus siang malam berdoa, dia terus mengikuti, menanyakan kepada saya, dan saya sendiri terkadang sudah tidak bisa berkata-kata apa lagi, hanya air mata. Dan ketika semua kita belajar untuk menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangan Tuhan, kita semua yakin bahwa kita punya Tuhan yang hidup. Sekalipun saudara dan saya tidak lihat dia, tapi dia selalu mendengar doa yang naik dengan hancur hati. Dan dalam hati saya berpikir secara manusia, seandainya hal ini tidak terjadi, apa yang akan kita dengar? Dan ini saya naikkan di hadapan Tuhan, kalau memang Tuhan tidak sediakan rumah ibadah bagi umatmu jemaat BCC, janganlah membuat kita ini terus berharap. Saudaraku, karena secara manusia saya sudah sering melakukan namanya jual beli rumah dengan membeli sebuah gedung gereja yang CO-nya, certified occupancy-nya ini gereja. Bukan satu hal yang mudah, tetapi dari apa yang saya lakukan sesuai dengan perintah Tuhan ini mengajar saya untuk benar-benar berharap sama Tuhan. Karena secara pikiran ketika saya mengajukan yang namanya loan untuk beli gedung gereja ini seharga $1.300.000 itu di luar pikiran manusia. Bahkan ada banyak orang bertanya, mana mungkin? Duit dari mana? Dan ini saya naikkan di hadapan Tuhan. Dan ketika saya mencoba untuk mencari pinjaman, saudaraku, hati saya itu berdebar-debar. Apakah mereka mau memberikan pinjaman $500.000? Sedangkan kalau aturan dipakai, dia akan tanya penghasilan Anda apa? Saya tidak bisa jawab.
Tapi saudara mau tahu apa yang Tuhan kerjakan? Ketika saya memberanikan diri untuk cari pinjaman, ada seorang di luar agama kita, dia seorang muslim yang saya percaya dia orang baik yang Tuhan pakai, dan dia mengenalkan saya dengan sebuah bisnis mortgage company yang namanya World Banker World, kelanjutannya sampai lupa. Dan ketika saya berjumpa, dia mulai tanya, "Pastor, apa yang pastor mau?" Saya bilang, "Boleh nggak saya pinjam uang?" "Untuk apa?" "Untuk beli gedung gereja." "Berapa?" Saya bilang, "Ya mungkin secara manusia cukup banyak, 500.000. Dalam hati saya pasti dia akan tanya segala macam seperti apa yang saya sudah pernah lakukan untuk jual di rumah. Tapi saudara, satu hal yang saya mau beritahu, bahwa Tuhan itu sangat-sangat mengerti keadaan kita. Kalau hal itu dipertanyakan dan itu menjadi satu requirement, satu kebutuhan dari bank untuk tahu bagaimana penghasilan saya dan istri, berapa jemaat yang Anda punyai, saya bilang tidak mungkin. Dan itu membuat saya sebagai manusia jasmani, fisik, berdebar-debar. Kalau sampai itu dipertanyakan, saya bilang tidak mungkin. Dan mungkin kerinduan ini hanya sebagai satu kerinduan yang tidak pernah akan terjadi. Tapi hari ini saya mengucap syukur sama Tuhan ketika saya berjumpa dengan sebuah vice president dari bank itu, dia hanya menyodorkan formulir dan suruh isi. Dan ternyata saudara, dia tidak pernah tanya berapa penghasilan saya karena saya sudah pensiun, berapa jemaat yang saudara miliki. Tetapi ketika dia sodorkan itu isi semua, dia bilang oke. Dia setujui. Di situ saya mulai tahu bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka, yaitu jemaat BCC yang mengasihi Tuhan. Dan saudara bisa duduk di sini, saya bisa berdiri di sini, itu bukan karena kekuatan kita, tapi karena kita terus mengandalkan Tuhan. Oleh sebab itu, ketika saya memberikan laporan kepada saudara pelayanan kita di Indonesia, menjadi rekan pelayanan, mereka juga begitu mendengar tim doa mereka bersorak-sorak memuji Tuhan. Karena apa? Karena apa yang mereka doakan itu benar-benar mereka mendengar dan melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap anak-anaknya yang mau datang kepada Tuhan dan berseru kepada Tuhan. Sehingga Tuhan membuktikan bahwa aku bukan Allah yang suka janji dan tidak pernah menepati janjinya, tetapi aku adalah Allah Alfa dan Omega. Oleh sebab itu jangan pernah berhenti. Setiap masalah persoalanmu bawa kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah berjanji, Dia taruh namanya di tempat ini, hadiratnya ada di sini, dan setiap umatku yang datang tersungkur di bawah kakiku, merendahkan diri berdoa dan mencari wajahku, Tuhan berkata aku akan dengar dari surga dan akan memulihkan keadaan mereka. Puji nama Tuhan, saudara. Sebelum kita mendengarkan firman, saya akan ajak saudara menyanyi, ya. Ini pujian yang terus berulang-ulang, saya percaya. Seringkali kita melihat keadaan tidak mungkin. Terus kita mau apa? Mau diam saja? Tidak. Berharaplah kepada Tuhan. Karena Tuhan berjanji, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Saya akan nyanyikan bersama-sama backup singer, ya, lagu Bawa Doa. Kalau saudara dengar ini, jangan saudara tanya bagaimana caranya. Nanti saudara akan mendengar firman. Ada banyak cara Tuhan akan kasih tahu untuk supaya doa saudara bisa terlaksana dan saudara bisa terima. Jadi doa itu mengubah segala sesuatu. Haleluya. Kita nyanyikan sama-sama. Saat sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu, doa kamu
Tuhanku, mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, seperti matahari di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, seperti matahari di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Saya yakin dan percaya setiap saudara yang ada di tempat ini, mungkin saudara punya pergumulan, tapi saudara jangan putus asa. Percaya apa yang saudara sudah lihat, bahwa Tuhan sanggup. Mungkin manusia, hamba Tuhan, mungkin orang-orang pandai, kalau saudara mengungkapkan setiap masalah yang kau hadapi, mereka hanya mungkin bisa kasih jalan keluar, kasih advice, tapi dia sama sekali tidak bisa menolong. Tapi saya dengar apa yang Tuhan katakan, kalau umatku mau merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, dari sorga aku akan memulihkan kehidupan mereka, negeri mereka, pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, semua yang mereka rindukan. Tuhan mampu mengubah itu. Terkadang kita merasakan kecewa, sakit hati, tapi kalau kita mencari wajah Tuhan, Tuhan bisa ubah menjadi satu sukacita, damai sejahtera di dalam Roh Kudus. Kita tundukkan kepala Bapa. Pagi hari ini kau melihat umatmu, hamba berdiri di tempat ini, Tuhan. Rumah yang kau kasih bagi jemaatmu di sisi Tuhan sungguh ajaib dan luar biasa. Kami mau beritahu bahwa ini semua di luar kemampuan kami, Tuhan. Ada banyak tantangan demi tantangan yang kami sudah hadapi. Tapi satu hal yang kami percaya, bahwa Engkau tahu kami tidak pernah putus asa. Kami terus memohon bahwa Engkau yang berjanji, Kau membuktikan janji-Mu bagi umat-Mu, Tuhan. Bahwa Engkau adalah Allah yang setia mengenapi setiap janji-janji-Mu. Pagi hari ini ketika umat-Mu datang, Kau mengenal hati mereka pribadi lepas pribadi. Apapun yang menjadi pergumulan hidup mereka, Tuhan jawab melalui firman yang Kau ingin sampaikan melalui mulut tidak hamba Tuhan. Agar mereka semua pulang dengan sorak-sorai, dengan sukacita, dan berkata, benar Tuhan itu Allah yang mampu mengubah segala sesuatu. Sehingga mereka tidak pernah bosan untuk mencari wajah-Mu. Mereka tidak pernah bosan untuk berdoa, tersungkur di bawah kaki-Mu, merendahkan diri. Karena mereka semua percaya bahwa Engkau adalah Allah yang benar, Allah pencipta langit dan bumi serta segala isinya.
termasuk hidup kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami, usaha kami, anak mantu dan cucu kami. Kami yakin dan percaya Kau bisa membuat segala-galanya indah di mata-Mu. Bapa, hamba serahkan hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada umat-Mu. Biarlah kebenaran firman yang mereka tangkap daripada-Mu Tuhan, boleh mereka bawa pulang, dan boleh mereka jadikan satu landasan. Sebagaimana seorang tukang bangunan membangun sebuah rumah, mereka akan membangun fondasi yang kuat, sehingga rumah itu ketika naik berdiri tidak pernah akan roboh oleh segala badai yang melanda. Dan kami tahu landasan itu adalah Engkau sendiri Tuhan. Dan kami percaya, umat-Mu percaya ketika mereka melandasi segala sesuatu yang mereka sedang gumulkan kepada Tuhan. Dan Tuhan mampu untuk membuktikan bahwa Engkau sanggup Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Segala kuasa-kuasa roh jahat yang masih bercokol di tempat ini, aku perintahkan Kau keluar dari tempat ini, karena Kau tidak berhak tinggal di sini. Tetapi kami mengundang Allah Roh Kudus untuk hadir di tempat ini, menguasai jalannya ibadah dari pertengahan hingga pada akhirnya, sehingga umat Tuhan boleh menangkap isi hati-Mu Tuhan, apa yang Kau mau. Dan ketika umat-Mu melakukan setiap perintah-perintah dan ketetapan-ketetapan firman-Mu, mereka tahu bahwa mereka mampu dan bisa mengasihi Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Karena itulah yang Engkau katakan, setiap orang yang mau mengasihi Aku, dia harus menuruti perintah-perintahku dan firman-Ku. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan semua kita yang akan dilatih diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin, amin, amin. Shalom, puji nama Tuhan. Terima kasih buat para pemusik backup singer yang sudah membantu. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini saudaraku, masih kita di tahun 2023 ini Tuhan mengingatkan supaya kita mau terus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dan ada banyak cara doa yang Tuhan ingin sampaikan. Saudara tinggal pilih. Ya. Jadi jangan sampai kita tetap fokus dengan cara kita, tetapi mari kita dasari supaya doa yang saudara dan saya naikkan ini benar-benar boleh menjamah hati Tuhan. Sehingga hati Tuhan boleh digerakkan oleh belas kasihan dan dia tidak pernah tahan untuk melihat setiap umatnya yang tersungkur, merendahkan diri, mencari wajah Tuhan. Dan janji Tuhan itu nyata. Dan saya begitu yakin, saya percaya ada beberapa di antara saudara yang sudah mengalami jamahan Tuhan, janji Tuhan. Dan saya sendiri berani menyampaikan ini bukan untuk kesombongan, tetapi tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu, pagi hari ini Tuhan ingin menyampaikan ya, doa yang disertai dengan nasar. Ya. Kalau saudara berdoa mungkin sudah beberapa bulan, beberapa tahun belum terjawab, jangan berhenti. Dengarkan ini firman. Ya. Ketika ada seorang keluarga, suaminya namanya Elkanah, saya percaya saudara pernah dengar ini, dan dia punya 2 istri. Yang pertama namanya Hana, cucu saya, mertua saya, almarhum, namanya Hana. Yang kedua namanya Penina. Setiap tahun ini keluarga dengan setia datang ke rumah Tuhan untuk mempersembahkan korban. Tetapi kalau saudara baca di Hakim-Hakim, ya, atau di 1 Samuel, ya, itu 2 istri ini, yang pertama namanya Hana dan Penina, ini selalu tidak bisa bekerja sama. Ya. Jadi Hana ini selalu dapat tekanan demi tekanan. Kalau saudara baca dalam 1 Samuel, ketika Elkanah datang ke rumah Tuhan setiap tahun mempersembahkan korban, dia berikan kepada anak-anaknya semua sebagian, istrinya juga yang namanya Penina dikasih sebagian, tapi Hana hanya mendapat 1 bagian. Dan ini membuat Hana itu merasa hidupnya tertekan. Dan dia tidak pernah ngadu sama suaminya supaya
dia dapat pembelaan, tetapi saudara, ketika nanti saudara baca di rumah di dalam 1 Samuel pasal 1, semua masalah yang Hana alami, kepedihan hatinya, ya, kekecewaannya dengan segala keadaan yang dia jalani, dia bawa itu di hadapan Tuhan. Saya mau tanya sama saudara, berapa sering kita kalau kita punya masalah, kita cerita sama orang lain, dan kita pikir mungkin orang lain bisa tolong kita. Jangan sampai saudara pertahankan hal yang saya berani berkata itu tidak benar. Ya. Tapi kalau saudara bawa persoalan hidupmu apa saja, apakah berbicara tentang finansial, ya toh, pekerjaan, kesehatan, ya toh, apalagi usaha dan lain sebagainya, atau mungkin sekalipun status atau pasangan hidup. Dengar baik-baik. Kalau saudara mendapat kebenaran firman, camkan baik-baik, taruh di dalam hati dan mulai bertindak, melangkah dengan iman. Dan demikian juga kehidupan Hana. Ketika hatinya terus gundah gulana, dia datang ke rumah Tuhan. Dengan dia mendapatkannya sebagian, dia bawa itu di hadapan Tuhan. Dan ternyata waktu dia ada di rumah Tuhan, dia curahkan isi hati. Ya. Bahkan tidak ada suara yang keluar sehingga Imam Eli, pada saat itu yang menjadi imam adalah anak-anak Eli, yaitu Hofni dan satunya namanya Pinehas, itu hidup tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi ayah daripada kedua imam ini, yaitu Imam Eli, melihat ini wanita, dia bilang kayaknya mabok deh, ya. Karena dia dalam berdoa itu mencurahkan isi hatinya, nggak keluar suaranya, cuman mulutnya komat kamit. Saudara dengarkan baik-baik, kita punya Tuhan yang tidak peduli apakah saudara mengeluarkan kata-kata doa yang mungkin bisa didengar orang, waduh bagus banget ya doanya. Tapi saya mau beritahu, buat apa kalimat bagus-bagus tapi doa tidak pernah menjadi kenyataan. Lebih baik tidak mungkin tidak keluar suara, tapi hatimu hancur di hadapan Tuhan. Air matamu tidak pernah berhenti. Dan ketika kau naikkan di hadapan Tuhan, kau tidak peduli situasimu. Kau tidak peduli apa orang kata. Bahkan Imam Eli bisa salah menaksir. Ini ibu ini kelihatannya mabok deh. Masih pagi, mulutnya udah komat kamit. Tetapi kalau saudara baca nanti di rumah, Hana ini mencurahkan isi hatinya. Dan Alkitab berkata dengan pedih, dengan hati yang sedih, mungkin dia menangis di hadapan Tuhan. Kenapa aku harus begini Tuhan? Dan saat dia bawa persoalannya di hadapan Tuhan, oleh karena dia memang Tuhan tutup kandungannya, makanya di Israel kalau ada istri tidak bisa memberikan keturunan, biasanya suaminya tidak begitu menghargai. Nah ini Hana, ketika dia mengalami kehidupan itu, tiap hari dia selalu merasa bahwa buat apa aku hidup. Tetapi satu hal yang saya ingin sampaikan kepada saudara. Kalau saudara doa, mungkin sudah bertahun-tahun, belum ada jawaban. Jangan menyerah. Cari tahu Tuhan, bagaimana caranya. Mungkin ada sesuatu yang Tuhan mau supaya kita bisa bersikap. Ya. Kalau kita masih menyimpan sakit hati terhadap sesama, terhadap siapa saja yang mungkin orang tidak tahu, atau kita pernah mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati orang lain dan kita tidak cabut itu dan minta ampun sama Tuhan, jangan sampai kita buang-buang waktu dan kita bisa bersaksi. Saya sudah berdoa ya berbulan-bulan, bertahun-tahun, kenapa sampai belum terjadi? Sehingga kita seringkali tidak sadar mencari kambing hitam. Tetapi mari saudara, saya begitu yakin ketika Tuhan ini terus membuka ini rahasia. Dan saya begitu yakin, saya ingin sampaikan kepada saudara, jemaat BCC yang dikasih Tuhan. Jangan pernah menyerah apapun persoalanmu. Ingat, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Cuma harus tahu tentunya caranya. Makanya saya pernah sampaikan, Tuhan itu sangat menghargai etika ya. Jangan bilang Tuhan tidak peduli soal etika. Tuhan sangat-sangat menghargai etika. Kalau kita bisa menggunakan itu di dalam datang kepada Tuhan,
Saya begitu yakin hati Tuhan bisa digerakkan oleh belas kasihan. Saya akan baca, coba saudara dengarkan 1 Samuel pasal yang pertama. Saya akan baca ayat 1 Samuel 1 ayat 9, cepat saja sampai 20. Dengarkan ini kebenaran. Pada suatu kali, setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana. Sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini, dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Imam Eli mengamat-amati mulut perempuan itu, dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Sampai di sini saya mau tanya, pernahkah saudara di dalam saudara berkomunikasi sama Tuhan, berdoa? Pernahkah ada orang yang mungkin membuli saudara, ya, mengecewakan atau menyangka hal-hal yang tidak, dan saudara terus akhirnya tidak fokus dengan apa yang saudara sedang lakukan sehingga semuanya buyar? Ya, seringkali kita terpengaruh dengan situasi, bahkan apa yang kita dengar. Tapi saudaraku, saya mau beritahu, apa yang Hana dengar ini tidak membuat dia terus berhenti. Dia mencurahkan isi hatinya di hadapan Tuhan tanpa mendengar apa yang Eli katakan. Ini kelihatannya perempuan mabuk, padahal masih pagi. Tetapi Hana terus berkomunikasi sama Tuhan. Bahkan di dalam komunikasinya sama Tuhan, saudara sudah dengar, di ayat yang ke-11 saya ulangi, kemudian bernasarlah Hana, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki. Anak laki-laki adalah harta bagi seorang ibu, saya percaya. Maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. 12. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu, dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Kalau saudara mengalami hal ini, kira-kira apa yang saudara rasakan? Sakit hati, toh? Ada hamba Tuhan, ada imam yang mengatakan begitu. Dia tidak pernah tahu apa yang aku naikkan di hadapan Tuhan. Tetapi Hana tidak seperti itu. Tidak merasa sakit hati, dia tetap berbicara, sopan santun dia lakukan, dan berkata kepada imam saat itu, yaitu Imam Eli, lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan, Tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Dengan kata lain, aku adalah seorang perempuan yang penuh dengan pergumulan dalam hidupku. Penuh dengan masalah yang aku ingin cari bagaimana caranya untuk menyelesaikan setiap masalah yang aku hadapi. Anggur atau minuman yang memabukkan tidak aku minum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Ini kalimat harus saudara tangkap. Kalau saudara punya pergumulan sampai hari ini belum Tuhan jawab, jangan pernah berhenti. Ya, karena Lukas 18 ayat 1 berkata, Tuhan menegaskan bahwa setiap orang harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Bahkan kalau saudara mau tambahin dan berkata, Tuhan, aku tidak pernah akan berhenti untuk berdoa sebelum aku melihat tangan-Mu yang berlobang.
mengubah segala sesuatu. Wow. Dan kalau saudara punya iman yang seperti itu, saya percaya kau akan bisa menjadi anak Tuhan yang tampil berbeda. Bukan untuk kesombongan, tetapi karena Tuhan hidup dalam hidupmu, rumah tanggamu, pekerjaanmu, semua masalahmu bagi Tuhan itu terlalu kecil. Dan seringkali kita dikelabui membuat masalah itu lebih daripada Tuhan, sehingga kita mengabaikan Tuhan tetapi lebih fokus kepada masalah. Itulah sebabnya saudaraku, saya tidak menghakimi, tapi saya percaya ada banyak anak Tuhan. Kenapa mereka tidak mengalami mujizat Tuhan? Kenapa mereka tidak mengalami janji Tuhan? Karena mereka lebih berfokus kepada masalah yang mereka hadapi. Tapi kalau kita mau tinggalkan, biarlah masalah itu terus ada. Tapi satu hal yang aku percayai, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Masalah itu di hadapan Tuhan tidak menjadi satu masalah. Karena Tuhan mampu mengubah masalah menjadi kebaikan bagi setiap umatnya. Puji nama Tuhan. Terus 17 dikatakan, jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya, bangunlah mereka itu pagi-pagi lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Ramah. Ketika Elkanah bersetubuh dengan Hana, istrinya, dengar baik-baik, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel. Yang saya percaya artinya, aku telah meminta daripada Tuhan. Sampai di situ, saudaraku, ini satu kebenaran yang kita harus bisa tangkap. Ya. Apa saja persoalan kita. Dan saya percaya Tuhan itu adalah Allah yang tidak pernah membedakan rupa, bentuk, ya, keadaan apapun. Tuhan tidak pernah membedakan. Tetapi Tuhan sangat meresponi setiap umat Tuhan yang mau datang tersungkur, menangis, ya, sujud di hadapan Tuhan dan memohon belas kasihan Tuhan. Saudara tahu cerita tentang Marta sama Maria? Tuhan itu bisa digerakkan hatinya oleh karena melihat ini keluarga yang dikasih Tuhan menangis. Ternyata Tuhan itu tidak beda jauh ya sama kita. Kalau saudara melihat seseorang yang minta belas kasihan, apalagi mencurahkan isi hatinya, tersungkur menangis, saya percaya saudara punya namanya hati belas kasihan ini menolong. Dan Tuhan itu adalah Allah yang sangat-sangat gampang sekali dijamah hatinya, ya, dengan satu sikap. Kalau umatnya mau datang tersungkur, berdoa, menangis, mencurahkan isi hatinya, dan Tuhan tidak pernah berlambat-lambat untuk membuktikan bahwa dengar doamu dan aku akan menjawab dari sorga. Puji nama Tuhan. Saya akan ajak untuk melihat contoh yang lain, bagaimana keluarga ini yang terus benar-benar berharap mengasihi Tuhan dan tidak pernah merubah sikapnya untuk mengasihi Tuhan, sehingga apapun yang terjadi yang dipandang oleh manusia tidak mungkin, tetapi semua itu mungkin bagi Tuhan. Dalam Yohanes pasal 11 yang tadi saya sampaikan, bahwa ada keluarga yang bernama Maria Marta, saudaranya laki-laki yang mungkin menjadi tumpuan di kehidupan dua kakak beradik ini, wanita, tetapi dia sakit dan akhirnya meninggal dunia. Tetapi apa yang Tuhan lakukan terhadap ini dua saudara perempuan ini? Dalam Yohanes 11 ayat 4-6 saya akan baca, perhatikan. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, kabar apa? Kabar tentang sakitnya Lazarus, ya, di Betania. Bagaimana ini keluarga sangat-sangat mengasihi Tuhan. Dan saya percaya saudara tahu siapa itu Maria. Ya,
Dia bukan perempuan yang baik-baik, tapi dia yang telah menjamah hati Tuhan, sehingga hati Tuhan digerakkan oleh belas kasihan. Dia curahkan semua isi hatinya. Dia mau sujud di bawah kaki Tuhan, bahkan memberikan sesuatu yang terbaik dalam hidupnya, sehingga Tuhan tidak pernah tahan. Ya. Dan ini menjadi satu kesaksian yang tidak pernah akan hilang, apa yang Maria sudah lakukan terhadap Tuhan. Nah, ketika Tuhan mendengar bahwa Lazarus sakit, maka Alkitab berkata ketika Yesus mendengar kabar, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian. Saya percaya ketika Maria Marta mendengar ucapan Tuhan Yesus berkata bahwa saudaramu punya penyakit tidak akan membawa kematian. Wah, senang sekali pasti. Tetapi akan menyatakan dan dikatakan penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Kalimat ini, saudaraku, ketika saya renungkan, saya mau tanya, saudara pernah alami nggak? Dan berani berkata bahwa biarkan masalah yang sedang melanda hidupku, rumah tanggaku, pekerjaanku, apa saja. Kalau kita punya komunikasi dengan Tuhan intim, kita pasti akan diberitahu. Nggak usah khawatir, biarkan aja itu masalah. Karena dengan masalah itu, kalau kita sadar bahwa ini bukan karena saudara atau saya masalah terjadi, tetapi kita tahu bahwa kebenaran firman Tuhan, Tuhan izinkan terkadang masalah terjadi dalam hidup pengiringan kita sama Tuhan. Apa maksudnya? Ternyata Tuhan berkata, supaya aku dimuliakan dengan masalah yang kuhadapi. Nah, masalahnya seringkali kita tidak mengerti, kita pengen mendahului Tuhan. Tuhan, kenapa sih kau tidak mau dengar doaku? Padahal kita tidak pernah mau belajar bahwa Tuhan terkadang izinkan masalah itu terjadi dalam hidup kita hanya untuk supaya namanya dipermuliakan. Saudara pernah nggak? Coba, kalau saudara bisa tangkap, mungkin saudara akan berkata, Tuhan, aku pengen melihat bahwa apa yang kau sampaikan di dalam firman-Mu dalam Roma 8:28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Apa itu? Jangan sampai dalam segala sesuatu yang baik saja. Ya. Apa yang Ayub katakan kepada istrinya? Kalau istrinya bilang, udah hojat saja Tuhan, karena istrinya itu tidak bisa melihat keadaan suaminya begitu menderita. Yang tidak pernah lihat orang lain begitu. Sampai istrinya bilang, hojat Tuhan, mati beres. Tapi Ayub berkata, hai perempuan gila, kenapa kamu mau terima hal yang baik saja dari Tuhan? Tapi kalau Tuhan izinkan hal yang tidak baik terjadi, kita tidak mengerti apa sih maksudnya. Apakah Tuhan senang melihat saudara terus bergumul di dalam ketidakbaikan sehingga cemohan demi cemohan, kalimat-kalimat yang saudara dengar, ya seringkali itu kalimat menjadi satu kata-kata yang penuh dengan racun yang mematikan. Tapi kalau kita bisa menangkap bahwa Tuhan izinkan karena Tuhan sedang bekerja supaya dengan apa yang saudara dan saya alami, kita baru tahu, oh ternyata Tuhan mau karena Dia ingin dimuliakan dengan masalah yang sedang saudara dan saya alami. Demikian juga di keluarga. Ketika Tuhan berkata penyakit saudaramu itu tidak akan membawa kematian, tapi kenyataannya apa? Mati. Coba kita renungkan di dalam kita mengikut Tuhan. Kalau sampai saudara dengar, saya tidak tahu apakah Tuhan mau berbicara kepada seorang hamba Tuhan dan berkata, kamu punya masalah itu tidak akan bikin bisnismu bangkrut umpamanya, ya atau hidupmu sampai merana atau sebagainya. Pokoknya kalimat itu bilang ada harapan. Tapi ketika itu tidak menjadi kenyataan, bisakah saudara hidup seperti Maria Marta? Atau bilang, mendingan aku cari Allah lain saja yang bisa memberikan satu pengharapan yang membuat enak, walaupun tidak kenyataan itu tidak akan terjadi. Kalau saudara bisa mengenal siapa Tuhan saudara, saudara akan berkata, Tuhan silakan lakukan apa yang kau mau lakukan dalam hidup. Dan aku tahu persis bahwa akhir dari semuanya itu, apabila aku tidak mempunyai iman yang gugur di tengah jalan, apabila aku punya sikap mengasihi Tuhan tidak berubah dengan situasi dan keadaan, aku percaya bahwa ada waktu
Ayat 5 dikatakan memang Yesus mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, perhatikan ini sikap. Ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ketika saya renungkan ini, saudaraku, saya percaya di dalam kita menjalani hidup, kalau kita menghadapi ada orang yang sudah berjanji mendoakan pasti mujizat akan terjadi, tapi malah mungkin sengaja, ya, membuat saudara tidak bisa lagi berharap, apa yang kita akan lakukan? Tapi kita belajar dari ayat ini, saudara. Ini 2 saudara wanita ini luar biasa, ya. Ketika dia mendengar bahwa Tuhan itu malah kelihatannya berlambat-lambat. Padahal kita sering dengar kalimat bahwa Tuhan itu tidak pernah berlambat-lambat. Dia tepat waktu. Sekalipun sudah di luar kemampuan kita, Tuhan, 15 tahun kami berdoa. Kami mendengar kabar-kabar yang tidak menyenangkan, tapi kami tidak pernah putus asa. Kami tidak pernah berhenti sebelum tangan-Mu yang berlobang membuat satu mujizat untuk nama-Mu dipermuliakan. Wow, ini satu hal yang saya percaya saudara harus kejar, ya, sehingga engkau tidak pernah takut dengan masalah apapun. Hari ini saya percaya Tuhan buka ini rahasia supaya saudara bisa tangkap ketika engkau pulang dari tempat ini. Mulai mengambil satu tindakan iman. Ingat, iman bukan di mulut, tapi iman yang harus disertai dengan perbuatan, supaya itu bisa menjamah hati Tuhan untuk melakukan perkara-perkara besar. Dan ketika Marta Maria mendengar ini, secara manusia sedih sekali, sampai dia ingin menjumpai Tuhan. Walaupun sudah diulur-ulur 2 hari, akhirnya Lazarus mati. Dan Lazarus ada di dalam liang kubur 4 hari 4 malam. Ketika Maria Marta berjumpa dengan Tuhan, datang ke rumah. Dan kalau saudara baca selanjutnya, Maria itu menangis dan berkata, "Guru, seandainya kau ada di sini pada saat saudaraku sakit, dia tidak mungkin mati." Kalau saudara baca perkataan Maria ini sederhana sekali, tapi kalau saudara baca, maka ada kalimat, maka maskullah hati Tuhan. Apa artinya maskul? Sebagai Allah yang menjelma menjadi manusia seperti saudara dan saya, punya perasaan yang sama. Ketika melihat Maria Marta ini menangis, Alkitab berkata, maka maskullah hati Tuhan. Artinya Tuhan itu menyembunyikan wajahnya dan dia menangis, saudaraku. Dia merasakan apa yang dirasakan oleh Maria dan Marta. Dan Tuhan tidak berlambat-lambat, dia tanya, di mana kau taruh itu, saudara? Kalau saudara baca jawabannya apa? Tuhan, sudah 4 hari, sudah bau, itulah keadaan kita. Seringkali kita bilang, tidak mungkin Tuhan. Ya semua orang juga udah bilang, tidak mungkin. Karena kita lihat keadaan kita, situasi kita. Ya, dengar perkataan orang bukan perkataan Tuhan. Tetapi Tuhan bilang, di mana kau taruh, saudara? Mari kita ke sana. Walaupun Tuhan mendengar Tuhan sudah bau, tapi Tuhan ketika dia datang ke kubur Lazarus, perhatikan kalau saudara mau baca. Padahal dia Allah 100%, dia juga manusia 100%. Dan ketika dia ada di muka pintu kubur Lazarus, pertama dia menengadah ke langit dan dia berdoa kepada Bapaknya. Bapa, muliakanlah anakmu, supaya anakmu memuliakan namamu. Dan ketika dia berdoa kepada Bapaknya, dia suruh orang buka itu kubur. Dan murid-murid Tuhan terus mengamat-amati apa yang akan terjadi. Bahkan ada kalimat yang berkata, mari kita ikut sana untuk mati bersama-sama Lazarus. Dengan kalimat itu saya bisa tangkap bahwa dia nggak percaya. Tapi ketika Tuhan berdoa kepada Bapaknya, dan itu pintu daripada kubur dibuka, dan dia hanya memanggil Lazarus keluar. Begitu
tegahnya Tuhan menyelesaikan setiap urusan masalah umatnya manusia. Yang Tuhan hanya butuhkan, adakah iman di dalam hidupmu? Apakah iman itu masih hidup? Ya. Lukas 18 jelas kok Tuhan ngomong, apabila anak manusia datang kembali ke bumi, adakah ia mendapat iman seperti janda yang minta pembelaan hakim yang lain, yang tidak takut akan manusia, tidak takut akan Tuhan. Tetapi janda ini tidak pernah akan berhenti. Saya percaya janda bilang, selama Pak Hakim tidak mau keluar dan membela perkaraku, aku terus akan mengetok pintu. Sampai hakim ini merasa daripada aku diganggu terus sama janda ini, jangan-jangan sampai janda ini nanti terus melakukan hal yang tidak aku inginkan, adalah lebih baik kalau aku bela perkaranya. Terus Tuhan bilang apa? Hakim yang lain ada yang bisa membela perkara seorang janda yang tidak punya uang, ya, tidak ada kenal dengan hakim itu, tidak ada hubungan dan lain sebagainya, bisa membenarkan. Apalagi Bapakmu yang di sorga. Ini kalimat yang saya terus renungkan dan saya percaya bahwa sekalipun mataku tidak pernah melihat Engkau Tuhan, tapi aku percaya Engkau hidup. Dan setiap perkataanmu itu adalah kebenaran yang Kau akan lakukan. Sehingga kami semua juga akhirnya bisa terus mengikut Tuhan apapun situasinya. Ayat 14 saya teruskan, 15, karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu. Kalimat ini yang sering kali kita abaikan. Kita sering kali meminta kepada Tuhan supaya semua masalah harus segera diselesaikan. Kita tidak pernah mendengar apa yang Tuhan katakan. Lebih baik belajar dari masalah mungkin sudah bertahun-tahun, persoalan yang kau hadapi, sakit penyakit apapun, belum pernah berubah. Tetapi kalau kita naikkan kembali Tuhan, bukankah Engkau ajar kepada kami bahwa kami harus mengucap syukur dengan apa yang kami sedang alami. Karena kami tahu bahwa Engkau tidak pernah terlambat, Engkau punya waktu, karena dari masalah yang aku naikkan, seperti Hana menaikkan isi hatinya, kekesalan, kepedihan hatinya, membuat Tuhan tidak bisa tahan, sehingga ketika Tuhan melakukan mujizat, bukankah itu kembali kepada Tuhan? Dan itu yang kita harus pelajari. Ketika Tuhan mengajar ini, justru malah ada lebih baik bagi kamu kalau kamu belajar, kata Tuhan. Saya ulangi. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Jemaat BCC yang dikasih Tuhan, seringkali masih saudara bisa rasakankah kalau saudara punya masalah belum terjawab, saudara masih tetap cinta Tuhan? Saudara tetap masih mau melayani Tuhan? Saudara tetap mau berdoa? Saudara masih tetap mau ambil waktu duduk diam di bawah kaki Tuhan mulai membaca firman-Nya? Atau saudara bilang, aku sudah, rasanya sudah cukup, aku mau berhenti? Terserah. Mungkin seringkali kita berkata, terserah Tuhan mau tolong atau tidak, terserah, karena aku sudah capek. Tapi saudaraku, apa yang Tuhan katakan, saya percaya ini satu kebenaran yang kalau saudara dan saya miliki, ini akan merubah segala sesuatu. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Itu firman yang Tuhan sampaikan. Nah, sekarang saya akan akhiri di khotbah saya dengan satu contoh bahwa benar doa yang disertai nasar itu luar biasa. Ya. Tuhan itu tidak pernah bisa tahan. Nanti saudara baca saja di rumah, tapi saya mau kasih saja apa yang saya sudah dapatkan. Ada seorang yang bernama Yefta. Saya percaya saudara dengar ini. Ketika Yefta ini, dia punya bapak, ya, tetapi ibunya ini salah satu dari istri daripada bapaknya. Ada beberapa istrinya sehingga dia punya anak-anak. Tetapi karena ibu daripada Yefta ini adalah seorang yang tidak dipandang, ya, perempuan yang mungkin tidak punya harga diri dan lain sebagainya, sehingga Yefta ini diusir oleh saudara-saudaranya. Ya. Kalau saudara nanti baca di rumah Hakim-Hakim pasal 11, dan Yefta ini terkenal seorang yang gagah berani,
Dan ketika dia diusir oleh saudara-saudaranya, dia bergabung dengan para perampok. Wah, jadi udah gagah perkasa, berani kumpul sama perampok. Ya, orang-orang yang didatengin oleh Yefta tambah senang. Semua apa yang dia inginkan jadi tambah kuat kan. Tapi ketika Yefta bergabung dengan para perampok, maka umat Tuhan ini sedang mengalami masalah. Di mana ada bangsa yang sedang mau menyerangi umat Tuhan, sehingga mereka ini berpikir siapa yang akan membela kita ya. Tidak ada lagi pemimpin yang bisa diharapkan. Maka teringatlah tua-tua Israel yang telah juga membuat Yefta ini keluar dari keluarganya karena dianggap keturunan yang tidak baik. Tapi dia seorang gagah perkasa. Teringatlah para tua Israel untuk mencari Yefta kembali, mengundang Yefta. Dan ketika dia berjumpa dengan Yefta, Yefta mengungkapkan isi hatinya, kenapa kamu datang sama aku? Bukankah kamu mengusir aku dari keluargaku? Karena aku ini adalah seorang anak yang dilahirkan oleh perempuan yang tidak ada harga dirinya. Yefta memberitahu begitu. Nah, para tua-tua berjanji, bernasar. Mari, saya akan baca saja supaya saudara bisa tangkap. Pertama, satu hal yang Yefta lakukan. Pertama dulu, ini satu kebenaran. Ketika Yefta mengalami satu masalah, Alkitab berkata di dalam Hakim-Hakim, kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-11, ayat yang ke-11 saya baca dulu. Ketika Yefta, ya saudara bisa tangkap nih, ketika saudara juga punya masalah, pertama jangan cari manusia dulu lah, ya jangan cari apa dulu, tapi pertama saudara harus cari Tuhan dulu dan ungkapkan semua persoalan. Alkitab berkata, Hakim-Hakim 11 ayat 11, maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead ketika mereka mengalami persoalan. Mereka cari Yefta karena mereka tahu Yefta ini seorang gagah perkasa, pemberani. Lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Ini yang saya begitu yakin, saudaraku. Kalau saudara bisa benar-benar mengaminkan ini benar, apa saja persoalan. Ketika engkau pertama mau cari Tuhan dan ungkapkan isi hatimu, masalahmu kepada Tuhan. Pertama cari Tuhan. Ini merupakan satu kebenaran yang hidup di dalam kehidupan Yefta walaupun dia dibuang oleh saudara-saudaranya. Hampir seperti Yusuf ya. Dia bawa ini di hadapan Tuhan. Dia berdoa. Dan Tuhan itu dengar. Tuhan itu mendengar doa. Nah terus kemudian saya akan ajak saudara untuk melanjutkan di ayat 29 pasal yang ke-11 sampai 40. Perhatikan baik-baik. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta. Ketika dia membawa ini persoalan di hadapan Tuhan, Tuhan langsung bertindak dan memberikan rohnya hidup dalam kehidupan Yefta. Dia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye, kemudian melalui Mizpah di Gilead, dan dari Mizpah di Gilead dia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Jadi Bani Amon ini sedang mau menyerang Israel, sedangkan Israel tidak punya seorang pemimpin. Tapi tua-tua Israel ini tahu bahwa Yefta itu adalah seorang gagah berani, dan timbullah dalam hatinya untuk mencari Yefta. Lalu bernasarlah Yefta. Perhatikan ini, Yefta punya tugas tanggung jawab ketika dia diangkat oleh para tua-tua Israel untuk menjadi pemimpin karena mereka sedang mengalami persoalan. Maka apa yang Yefta lakukan? Lalu bernasarlah Yefta kepada Tuhan katanya. Dan ini sangat-sangat secara manusia jarang ya kita jumpai. Saya percaya ini Yefta hampir seperti Abraham yang rela memberikan apa yang Tuhan minta. Lalu bernasarlah Yefta kepada Tuhan. Itulah sebabnya pada pagi hari ini doa yang disertai nasar itu benar-benar bisa merubah segala sesuatu. Besar sekali kuasanya. Katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan. Masih ingat Nasar Hana?
Kalau engkau membuka kandunganku dan aku melahirkan sehingga aku mempunyai harga diri di hadapan suamiku, maka itu aku akan kembalikan seumur hidupnya untuk Tuhan. Wow, ternyata doa yang disertai nasar ini buat Tuhan ini Tuhan nggak bisa tahan loh. Saya begitu yakin Tuhan tidak pernah berdusta. Saya ulangi, lalu bernasarlah Yefta kepada Tuhan, katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku, pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan. Ketika saya renungkan ini ya saudara, sampai di situ dulu, nanti kita lanjutkan. Saya percaya mungkin Yefta punya binatang piaraan. Kalau saudara suka piara anjing, ya, begitu saudara ada di depan pintu dan anjing itu sudah mencium, oh ini bau tuannya, wah dia pasti udah sambut saudara ya, bener nggak? Oh, nggak ada yang suka piara anjing. Kalau yang nggak suka ya saya nggak menyalahkan, tapi orang yang suka piara anjing dia tahu persis. Saya tidak tahu kalau orang Manado suka piara anjing atau tidak. Ya. Tapi yang jelas jemaat BCC suka babi panggang. Amin. Oke. Saya ketika saya renungkan, mungkin Yefta mengungkapkan ini. Dia bernasar, dia pikir mungkin saja kalau Yefta punya anjing, pasti anjingnya dulu yang akan menyukai dia, menyambut dia. Tuannya balik. Tapi saudaraku, ketika apa yang dia harapkan dalam pikiran itu terbalik semua. Lanjutkan ya, supaya saudara bisa tangkap bahwa doa yang disertai nasar ini besar sekali kuasanya, dan saya begitu yakin Tuhan tidak pernah berlambat-lambat, Tuhan tidak pernah mengeraskan hatinya untuk menunda-nunda, tetapi dikatakan, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Kemudian Yefta berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Ia menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka, mulai dari Arur sampai dekat Minit, 20 kota banyaknya, dan sampai ke Abel Keramim, sehingga Bani Amon itu ditundukkan di depan orang Israel. Ketika Yefta pulang ke Mizpah, ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Perhatikan respon daripada Yefta ketika apa yang dia ucapkan di hadapan Tuhan dan anak tunggalnya, seorang perempuan. Dia menyambut bapaknya dengan menari-nari, memukul rebana. Dialah anaknya yang tunggal, selain dari dia tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan. Demi dilihatnya dia, dikoyakkannya lah bajunya sambil berkata, kalimatnya ini, kalau saya dengarkan ini, saya bisa juga merasakan, saudara juga bisa merasakan. Yefta berkata, anakku, engkau membuat hatiku hancur luluh, dan engkau yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernasar kepada Tuhan, dan tidak dapat aku mundur. Jangan seperti Ananias dan Safira. Ya, ketika dia bernasar, dia tarik itu nasarnya. Dan bukan keberuntungan yang dia terima, tetapi malah petaka yang melanda hidupnya. Tetapi jawabnya kepadanya, ketika Yefta mencurahkan isi hatinya karena anaknya menyongsong dia, anaknya ini tidak bilang, ya sudah papa tarik aja lagi, kenapa susah-susah. Tidak, saudara, ini kebenaran firman yang harus saudara bisa tangkap. Dan kalau saudara punya pergumulan, jalani. Saya begitu yakin kau akan terima apa yang kau ucapkan di hadapan Tuhan. Tetapi jawabnya kepadanya, Bapa, jika engkau telah membuka mulutmu bernasar kepada Tuhan, maka berbuatlah kepadaku sesuai dengan nasar yang kau ucapkan itu. Waduh, ini yang kadang-kadang jarang terjadi ya. Ada orang-orang di sekeliling kita yang bisa membuat Naaman kustanya disembuhkan. Kalau orang-orang yang cari muka, atau cari jabatan dekat dengan pemimpin,
Ketika pemimpin gusar, dia kipasin, ya supaya pemimpin senang sama dia, tapi masalahnya tidak selesai. Kalau saudara baca, ya tentang Naaman, ketika Naaman berkata, kenapa ini nabi, kok yang disuruh malah pembantunya keluar, bukannya dia yang menyongsong aku? Ya, bahkan setelah nyuruh pembantunya, kelihatannya sebagai seorang panglima yang disegani oleh tuannya, dia merasa kecewa. Ya, kenapa Gehazi yang suruh keluar dan Gehazi berkata, Tuan, Nabi berkata, pergi ke sungai Yordan, ya mandi di sana 7 kali maka kustamu akan sembuh. Ketika Naaman mendengar kalimat itu, gusar. Saudara kalau baca, gusar hatinya. Kenapa itu Nabi tidak suruh, padahal sungai-sungai ya di Aram itu lebih baik daripada sungai-sungai di Israel. Ada Parpar, ada satu lagi namanya. Ya, itu lebih jernih airnya daripada sungai Yordan. Kan Nabi itu bisa dong suruh aku mandi di sana dan kustaku sembuh. Ketika Naaman gusar, ini orang-orang yang ada di sekitar Naaman ini memang adalah orang-orang yang bijaksana. Dia bisa meneguhkan, menguatkan perasaan tuannya yang gusar. Kalau saudara baca, saya renungkan, orang-orang Tuhan, bukankah Tuhan berjanji? Kalau Nabi itu memberitahu untuk Tuhan lakukan yang sukar sekalipun, Tuhan mau lakukan karena Tuhan punya kerinduan supaya kusta Tuhan ini bisa disembuhkan. Ini hanya suruh mandi, apa sih susahnya? Saudara, kalau saudara baca ya, saya bilang ini orang-orang yang sekitar Naaman luar biasa, sehingga membuat hati Naaman reda dan dia mau pergi ke sungai Yordan. Dia lihat itu sungai mungkin bau kotor, tapi Naaman hatinya bisa diubah oleh karena orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan ketika dia masuk di sungai Yordan 7 kali mandi, dia keluar, maka dia punya kulit seperti bayi yang baru lahir. Wah, itu Tuhan kita. Ya, saudaraku, tangkap ini firman. Saya teruskan beberapa ayat lagi dan saya akan tutup. Dan dikatakan ayat yang seterusnya, karena Tuhan telah mengadakan bagimu pembalasan terhadap musuhmu, yakni Bani Amon itu. Ini kata anaknya. Lagi katanya kepada ayahnya, hanya izinkanlah aku melakukan hal ini. Apa itu? Mungkin Yefta berkata, apa itu nak? Berilah keleluasaan kepadaku 2 bulan lamanya supaya aku pergi mengembara ke pegunungan dan menangisi kegadisanku bersama-sama dengan teman-temanku. Jawab Yefta, pergilah. Dan ia akan membiarkan dia pergi 2 bulan lamanya. Maka pergilah gadis itu bersama-sama dengan teman-temannya menangisi kegadisannya di pegunungan. Setelah lewat kedua bulan itu, kembalilah ia kepada ayahnya, dan ayahnya melakukan kepadanya apa yang telah dinasarkannya itu. Jadi gadis itu tidak pernah kenal laki-laki, dan telah menjadi adat di Israel bahwa dari tahun ke tahun anak-anak perempuan orang Israel selama 4 hari setahun meratapi anak perempuan Yefta orang Gilead itu. Pada pagi hari ini saudara dengar firman Tuhan. Kalau saudara sudah berdoa, saudara sudah mengadakan komunikasi dengan Tuhan, dan saudara belum menerima apa yang saudara inginkan, Tuhan kasih cara. Naikkan itu korban, naikkan itu nasar di hadapan Tuhan. Ya, jangan engkau sayangkan, karena Tuhan itu benar-benar menghargai setiap korban yang saudara bawa dengan hati yang tulus. Sehingga apapun yang saudara dan saya inginkan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Puji nama Tuhan. Saya percaya ini firman boleh menjadi berkat buat kita semua. Ya, dan saya minta para pemusik backup singer bantu saya nyanyi. Ya, lagu ini lagu terus saya nyanyikan saudara, dan ketika saya nyanyikan air mata saya keluar bahwa seringkali ya kita itu tidak mengerti jalan-jalannya Tuhan. Seringkali sebagai manusia saya tidak pernah menyalahkan bahwa kita seringkali komplain, Tuhan kenapa sih caramu begini? Kenapa tidak pakai cara lain yang mungkin sesuai dengan isi hatiku?
tetapi Tuhan punya cara supaya kita belajar untuk mengerti ya jalan-jalannya Tuhan. Kita nyanyikan itu kalimat kebenaran lagu Jejakmu Tuhan. Seringkali kita tidak mengerti, tapi kita perlu orang-orang di sekeliling kita yang memiliki hikmat untuk membantu kita, membuat kita tidak menjadi gusar, tetapi kita semakin yakin bahwa Tuhan itu tidak pernah berdusta. Kita nyanyikan lagu itu. Katakan, seringku tidak mengerti Tuhan. Ya, seringkali beberapa kali firman disampaikan, aku seringkali tidak mengerti. Jangan putus asa. Saudara terus datang kepada Tuhan, minta Tuhan berikan kami hikmat supaya kami bisa menangkap setiap janji-Mu agar nama-Mu dipermuliakan. Haleluya. Nyanyi sama-sama, mari kita bangkit berdiri, saudara. Haleluya. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Setiap kali saya nyanyi lagu, air mata saya keluar. Dan saya berkata, Tuhan, dengan kata-kata tidak cukup. Apa yang Kau sudah lakukan bagi umat-Mu di tempat ini. Hamba-Mu begitu yakin bahwa Allah yang tidak pernah berdusta. Ketika kami menaikkan doa, sekarang kami tidak hanya bangga punya rumah tempat ibadah, tapi Tuhan, kami punya satu kerinduan, kami akan melihat ada banyak jiwa-jiwa dari setiap bangsa untuk datang tersungkur di rumah-Mu, karena Mu berjanji bahwa kemuliaan-Mu ada di tempat ini. Nama-Mu akan dipermuliakan Tuhan ketika umat-Mu mau merendahkan diri, mau menjadi hamba bagi semua orang, sehingga mereka Tuhan angkat menjadi yang terbesar di antara semua orang. Haleluya. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Dengan iman sekali lagi, haleluya. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Katakan-Mu, katakan, ajarku memahami semua yang Kau ingin, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Katakan lagi,
bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu, serahkan diri genapi karyamu, serahkan diri genapi karyamu. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Kami mengucap syukur kalau Kau masih mau terus berbicara kepada umat-Mu jemaat di sisi, agar mereka bisa menangkap isi hati-Mu Tuhan. Hamba begitu yakin bahwa setiap umat-Mu yang ada di tempat ini punya kerinduan untuk menyenangkan hati-Mu. Oleh sebab itu, sikapkan rahasia firman-Mu Tuhan, agar mereka bisa menangkap bahwa lebih berharga untuk mengasihi Tuhan daripada mengasihi dunia. Lebih berharga kalau hidup kita serahkan kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, pakailah sisa hidupku ini, agar pada akhirnya kami semua punya kerinduan apabila kami berjumpa dengan Engkau, Kau mengenali kami pribadi lepas pribadi. Kalau masih ada hal-hal yang tidak menyenangkan hati-Mu Tuhan hari ini, kami datang tersungkur di bawah kaki-Mu minta ampun. Mungkin seringkali tingkah laku kami, gaya kami, ucapan kami menyakitkan hati sesama, sehingga Kau tidak mau campur tangan. Tetapi Tuhan, Kau melihat umat-Mu. Memang kami tidak ada apa-apanya di mata manusia, tapi kami begitu yakin kami punya Tuhan yang hebat, yang kami percayai, sehingga semua apa yang kami rindukan Kau buktikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat tempat rumah ibadah ini, dan kami mau terus pelihara. Kami mau ambil bagian campur tangan bahwa inilah yang Tuhan percayakan dalam hidup jemaat di sisi, supaya mereka semua punya kerendahan hati, mau berkorban, mau melakukan apa yang mereka minta daripada Tuhan, sehingga mereka boleh merasakan bahwa ternyata hidupku berguna bagi Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Saudara-saudaraku jemaat di sisi yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, pulanglah. Terimalah berkat Allah Bapa kita di sorga, serta kasih sayang dari anaknya Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat saudara dan saya, dan persekutuan bersama Roh Kudus yang terus mengajar, membimbing, memberitahu dan menyingkapkan setiap rahasia firman mulai hari ini, besok, dan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dan Tuhan akan menjemput kita semua, dan Tuhan berjanji akan membawa kita semua untuk masuk di dalam kerajaan yang mulia. Dan di sanalah kita akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Semua kita yang sudah dilawat diberkati Tuhan. Mari sama-sama katakan amin, amin, amin. Shalom saudara, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.